Selamat malam semuanya, nama saya Sultan Sulaiman, NIM 131-228, dan saya akan menjelaskan tentang sistem jurnal bearing pada poros engkol atau lebih dikenal sebagai crankshaft untuk motor bakar 4 silinder. Nah, berikut adalah kerangka presentasinya, latar belakang, simulator, dan kesimpulan. Nah, motor bakar ini, dalam kasus ini kan ada 4 step. Pas dia ngehisap, dia ngekompresi, dia ngasih usaha, sama dia ngepump. Nah, tapi dayanya itu ditransmisikan pada si komponen penting ini. Nah, komponen penting ini adalah poros engkol atau crankshaft. Nah, crankshaft ini gunanya buat apa sih? Buat ngubah gerakan linear piston jadi gerakan rotasi. Nah, di sela-sela poros engkolnya itu ada bantalan atau bearing. Nah, dalam kasus ini itu jurnal bearing. Nah, jurnal bearing ini buat apa sih? Buat mendukung rotasi poros dengan mengurangi gesekan dengan ditaruhnya adanya lubrikasi. Nah, kata jurnal di sini itu untuk bagian yang terselubung oleh bantalan tersebut. Nah, selama dia terselubung, dia bisa disebut sebagai jurnal. Nah, eh, bantalan ini itu terdiri dari sleeve sama jurnal. Sleeve itu yang dipasang pada housingnya, dan jurnal itu area yang terselubungi oleh bearingnya itu sendiri. Nah, bearingnya ini itu dapat dibagi menjadi dua, bearing metalik dan non metalik material untuk material pembuatannya. Nah, untuk material metalik itu ada brass kuningan sama bronze. Ada non metaliknya, ini namanya phenolic. Nah, phenolic ini dipakai buat pembangkit tenaga. Kenapa dia dipakai buat pembangkit tenaga? Karena dia tidak menghantarkan listrik. Terus ada juga material campuran namanya babet. Nah, si babet ini kalau kita lihat itu dilapisi oleh logam keras supaya dapat kekuatan yang lebih banyak. Nah, campurannya ini campuran dari apa aja? Dari timah, tembaga, sama aluminium. Berikut adalah gambar visualisasi tentang jurnal biring. Nah, jurnal biringnya ini materialnya itu selalu lebih lunak dari porosnya. Kenapa? Untuk ngelindungin porosnya itu sendiri. Karena nanti yang bakal kemakan itu bantalannya dulu. Memungkinkan supaya bantalannya aus terlebih dahulu. Nah, di jurnal biringnya itu sendiri pada manufakturnya itu ada celahnya, ada groove-nya. Nah, lubrikan groove ini itu untuk permukaan bagian dalam bantalan. Ada pada permukaan bagian dalam bantalan. Groove-nya ini biasanya tuh sejajar sama porosnya, sama si shaftnya untuk ngebantu ngedistribusin si grease-nya supaya dia bisa nahan gesekan. Nah, jenis-jenis jurnal bearing itu dalam kasus ini tuh ada solid jurnal bearing. Nah, solid jurnal bearing ini terdiri dari satu bagian solid bulat kayak gini yang terpasang pada satu housing. Nah, ini housingnya yang satu gede, nah yang tengah-tengah ini yang dia silver itu si bearingnya. Nah, dia tuh namanya itu tergantung sama ketebalan. Jadi buat kasus yang tipis itu namanya bushing. Nah, bushing ini itu tipis. Kekuatannya dari mana? Sebagian besar kekuatannya itu dari housing dari tempat dia terpasang. Tapi kalau dia sleeve tuh artinya dia tebel. Nah, sleeve itu artinya ya kekuatannya datang dari ketebalannya itu sendiri. Nah, eh ada juga nih jenis jurnal bearing yang lain, split jurnal bearing. Nah, dia tuh beda sama yang tadi yang solid. Dia tuh kan kalau solid tuh satu. Kalau split jolar bearing itu dapat dibagi menjadi dua. Nah, kenapa dia dibagi jadi dua? Emang bentuknya seperti itu. Buat apa dia dibagi jadi dua? Buat memudahkan untuk maintenance-nya tanpa harus ngelepas si porosnya dulu. Nah, mana yang lebih baik antara split journal bearing sama solid journal bearing? Nah, solid journal bearing ini lebih susah diganti karena dia satu. Jadi kalau dilepas harus dari ujung porosnya terus dilepas semua. Terus kalau split bearing ini tinggal dipisahin doang karena dia dua bagian yang bisa dibuka kayak gini tanpa ngelepas si porosnya. Intinya split journal bearing ini dalam kasus ini bisa lebih baik, tapi tergantung lagi kepada penggunaan dan mesinnya. Dan ya, seperti itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.